Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana Muhammad Lagi Faria Idira, kelas 4 kelas 1. Kali ini Ana akan bahas tentang corona dan akan tanya jawab tentang corona ini. Di sebelah saya sudah berada Ayah Ana yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa pandangan Ayah tentang corona ini? Ya, terima kasih Agif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona ini adalah satu jenis virus terbaru dari virus corona, ya, yang sebelumnya sudah ada virus corona seperti MERS, SARS, dan virus ini bisa menyebabkan penularan kepada hewan dan manusia yang akhirnya menyebabkan penyakit, ya. Dia sebut corona karena virus ini berbentuk mahkota. Nah, sehingga dia disebut dengan corona. Virus ini sangat berbahaya karena bisa menular melalui benda-benda keras, ya. Kemudian bisa menular antar manusia kalau kita tidak menjaga kebersihan, ya. Kemudian tidak jaga jarak dengan orang yang terkonfirmasi corona. Nah, sehingga virus ini bisa menyebar, gitu. Terima kasih ya. Pertanyaan kedua, apa kerugian sosial yang dialami oleh manusia kalau bila ada corona ini? Ya, dampak atau kerugian yang kita alami dengan adanya virus corona ini adalah karena upaya yang harus dilakukan dalam memutus mata rantai penyebaran corona itu adalah menjaga jarak sosial, ya, social distancing, atau sering juga disebut physical distancing, menjaga jarak sosial. Maka orang-orang yang biasanya bekerja ini harus dibatasi geraknya, harus tetap di rumah. Orang yang biasanya ke sekolah itu harus diliburkan dan harus belajar dari rumah. Orang yang biasanya berjualan di pasar itu dibatasi geraknya, harus tetap di rumah. Akhirnya berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari, baik itu aktivitas ekonomi maupun aktivitas keagamaan, aktivitas adat, budaya, sosial, itu harus dihentikan, ya. Nah, kenapa? Karena dengan cara seperti itulah kita bisa membatasi gerak atau penyebaran dari corona disease ini. Nah, akibatnya adalah pertama dari segi pendidikan itu jelas kualitas pendidikan kita akan menurun, ya. Kalau murid-murid biasanya belajar di sekolah dengan kurikulum yang sangat baik disusun, kemudian dengan metode yang juga sesuai. Tapi sekarang murid-murid harus belajar di rumah, tidak ketemu langsung dengan gurunya. Kemudian mata-mata pelajaran yang diajarkan juga sangat terbatas. Kadang-kadang juga kemampuan orang tua mengajarkan tidak sebaik guru, ya. Akhirnya kualitas pendidikan pasti akan menurun. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kegiatan keagamaan yang harus dihentikan, itu jelas kualitas keagamaan kita juga akan menurun. Biasanya kita salat berjamaah selalu di masjid, sekarang harus di rumah. Nah, kemudian aktivitas ekonomi yang dulunya orang bebas untuk berusaha, sekarang harus dibatasi. Akhirnya apa yang terjadi? Produktivitas orang menurun, kemudian pendapatan orang juga menurun, maka angka kemiskinan pasti meningkat. Kemudian karena usaha-usaha banyak yang ditutup, ya, akhirnya orang banyak menjadi pengangguran. Akhirnya ini menjadi beban hidup yang sangat tinggi bagi masyarakat. Nah, belum lagi dampak-dampak budaya, ya.
Orang yang misalnya harus melaksanakan pernikahan misalnya, kemudian walimah, itu tidak bisa melakukan ya, dibatasi, dibubarkan. Kalau tetap melaksanakan acara pernikahan, perhelatan misalnya, itu dibubarkan oleh pemerintah. Nah, ini dampak budayanya juga seperti itu. Dampak psikologis adalah orang menjadi cemas, orang jadi khawatir, orang menjadi takut gitu ya. Nah, akhirnya was-was sangat tinggi gitu. Nah, ini dampak psikologis. Jadi banyak sekali kerugian Agif yang kita rasakan. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan krisis COVID ini cepat berlalu dan kita akan masuki bulan suci Ramadan bisa khusyuk dan tenang dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih ya karena sudah menjawab pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Karena kita sudah membahas tentang kerugiannya, apa manfaat yang dialami kita? Ya, tentu di balik kerugian tetap ada manfaat ya. Ada hikmah di balik itu. Manfaat yang paling kita rasakan saat ini adalah hubungan sosial yang selama ini renggang antara anggota keluarga, misalnya ayah sibuk, ibunya sibuk, anaknya juga sibuk di sekolah, kadang-kadang sibuk buat PR, sehingga jarak-jarak sosial menjadi semakin jauh gitu. Dengan adanya COVID-19 ini, hubungan antar anggota keluarga menjadi semakin dekat. Kemudian beribadah bersama-sama di rumah itu akan meningkat. Kemudian selama ini makan bersama kadang-kadang juga semakin jarang dilakukan. Sekarang dengan adanya COVID-19 ini orang harus di rumah, maka tentu meja makan kembali difungsikan untuk interaksi anggota keluarga. Jadi banyak sekali manfaat. Manfaat yang juga terasa di bidang pendidikan. Kalau dulu orang hampir tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara daring ya, secara online. Sekarang tiba-tiba orang punya kepandaian baru, bisa belajar secara online. Guru-guru yang biasanya atau dosen-dosen yang biasanya sangat anti menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran, tiba-tiba dipaksa oleh COVID-19 untuk menggunakan teknologi informasi. Jadi sesuatu yang dulunya sulit sekarang jadi mudah gitu. Itu juga manfaat ya. Jadi kita mensyukuri manfaat itu ya. Tapi di balik itu tentu juga dampak negatif itu harus kita tanggulangi secara bersama-sama gitu Agif. Terima kasih ya telah menjawab pertanyaan di yang sudah siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.